Hai, nama saya Adi Chandra Kusuma. Saya dari kelompok BKWD 10 dengan NIM A11 2021 12858 ingin mempresentasikan tentang website Capstone Sistem Poliklinik. Sebelum menjelaskan atau mempresentasikan, saya ingin memberitahukan di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana alur codingan dan implementasi pada websitenya. Yang pertama, pada laman utama atau dashboard utama ini terdapat laman pasien yang terdapat 3 fitur, yaitu cek nomor RM, daftar pasien baru, lalu ada daftar sebagai pasien lama. Untuk codingannya seperti ini, kita bisa melihat pada index.php. Index.php ini yang pertama yaitu include once. Include once ini yaitu mengkaitkan tentang uh, dari database ke website, yang dimana pada dokumen root ini menuju pada folder project config lalu pada file koneksi PHP. Kita bisa melihat project lalu pada config lalu pada koneksi.php. Saya di sini ingin menjelaskan settingan pada koneksi.php ini. Yang pertama, pada settingan ini database-nya bagian nama poly, yang dimana pada website ini menggunakan database poly yang sudah saya buat pada localhost phpMyAdmin ini, yang mencakup daftar poli, detail periksa, dokter, jadwal periksa, obat, pasien, lalu periksa, poli, dan user. Lalu selanjutnya pada index.php kita bisa melihat pada tag head saya sudah memasukkan template bootstrap untuk settingannya seperti ini, lalu ada stylingnya sudah saya styling pada tag head. Lalu masuk kepada body. Yang pertama yaitu pada navbar pojok kiri atas kita bisa melihat poliklinik terkait pada index.php. Lalu selanjutnya pada navbar selanjutnya yaitu home, laman admin, dan info poliklinik. Pada menu home ini terkait atau tertaut pada index.php atau file yang sedang kita buka. Lalu pada laman dokter dan laman admin sudah terkait atau tertaut pada folder dokter, lalu index.php ini menuju pada folder dokter ini lalu menuju pada index.php ini. Lalu selanjutnya pada menu info poliklinik ini. Pada menu info poliklinik ini menggunakan navbar menu drop down. Jadi ketika kita mengeklik menunya akan memunculkan menu baru yaitu cek nomor RM. Untuk implementasinya kita bisa melihat yang pertama home. Jadi ketika kita mengklik home akan kembali pada dashboard atau tampilan awal yang dimana terkait pada index.php ini. Lalu yang kedua yaitu laman dokter. Laman dokter ini dan laman admin ini menuju pada folder dokter lalu index. Jadi ketika kita mengeklik pada menu ini akan terhubung pada menu laman admin dan dokter. Lalu selanjutnya pada menu info poliklinik, jika kita mengeklik maka akan keluar menu cek nomor RM karena di sini menggunakan menu drop down. Jadi ketika kita mengeklik maka akan terhubung pada file rekam medis pada folder atau pada file ini yaitu rekamedis.php. Jadi ketika kita mengklik akan menuju pada direktori di rekam medis. Lalu selanjutnya menuju pada hero section atau tampilan awal yaitu selamat datang poliklinik ini terdapat pada tampilan ini. Lalu untuk home-nya sebagai paragraf ya di sini home-nya yaitu ini, atau saya bikin sebagai button menuju pada index.php. Jadi ketika kita klik akan kembali ke tampilan awal seperti menu ini. Lalu selanjutnya untuk gambar ini sudah saya
masukkan pada image source admin image, yang dimana source ini pada folder admin, lalu di image, lalu kita bisa melihat foldernya di sini, filenya di sini. Lalu selanjutnya pada PHP ini, codingan PHP ini yang pertama, pada menu codingan PHP ini, yang dimana ketika kita mengeklik atau berpindah menu masih pada folder yang sama atau tempat yang sama, maka akan menggunakan default index.php. Jadi ketika kita mengeklik info poliklinik lalu ngecek nomor RM, maka direktorinya akan menjadi index.php terlebih dahulu, lalu page, lalu baru nama filenya yaitu rekam medis. Jadi ketika tidak pada satu folder atau berbeda folder, maka kasusnya akan seperti pada laman dokter atau admin ini. Jadi href-nya akan langsung ke folder tanpa menggunakan default index.php lalu page it sebelumnya. Jadi ketika kita mengeklik, maka tidak menggunakan default index.php page sama dengan filenya. Jadi untuk settingan ini lebih kepada satu file atau satu folder, lebih tepatnya masih satu folder dan tidak berbeda folder. Lalu selanjutnya pada menu ini yang pertama yaitu pada menu pasien baru dan pasien lama, lalu bisa kita lihat pada section tulisan ini sebagai H3 kelasnya, yaitu daftar diri Anda segera, lalu ada daftar sebagai pasien baru sebagai H5. Nah, kita lihat untuk buttonnya, kita bisa melihat kelasnya button, cek nomor RM, yaitu implementasi pada websitenya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk menu selanjutnya yaitu pasien baru, kita bisa melihat seperti ini. Untuk titelnya produk baru, lalu buttonnya daftar pasien baru, yang dimana buttonnya seperti ini. Lalu ada kolom kedua yaitu daftar pasien lama atau daftar poli baru. Sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk source gambarnya seperti yang di atas, yaitu di admin lalu di image. Ini untuk directory href image source-nya. Lalu untuk kelasnya button ini juga sama, button dan image-nya juga sama, directory ke gambar image lalu ke PS2 ini. Baik, untuk tampilan awalnya seperti ini, untuk tampilan halaman utama sebagai pasien seperti ini. Lalu saya sebelum melanjutkan ingin menjelaskan tentang koneksivitas ini link href ini, yaitu menuju pada style.css pada yang satu folder sini pada ini untuk styling website pada laman pasien ini atau index.php ini. Lalu selanjutnya untuk mengimplementasinya kita bisa cek dengan mengeklik pada daftar pasien baru. Ketika kita mengeklik pada daftar pasien baru, maka akan menuju pada direktori file pasien baru.php. Jadi ketika kita klik maka akan menuju pada pasien baru.php ini. Kita bisa melihat untuk sectionnya sama. Yang pertama yaitu untuk laman pasien ini kita bisa mengisi pada form nama, alamat, nick, dan nomor telepon. Jadi ketika kita memasukkan nama contohnya sebagai
eh Krisna, lalu alamatnya sebagai Parang, NIK-nya kita isi 77, untuk nomor teleponnya kita isi, lalu kita simpan. Jadi implementasi pada codingannya kita bisa melihat pada pasien baru ini function generate nomor RM. Jadi ketika kita mengisi pada form ini, maka akan akan menghitung pada total pasien lalu ditambah 1. Jadi ketika kita mengisi ini defaultnya, ketika pada database pasien, ketika sudah ada pasien, maka nomor antrian atau nomor RM-nya akan menambah 1. Jadi ketika kita mengisi pada form ini, ketika mengisi yang pertama akan menjadi nomor urut atau nomor RM 1, lalu selanjutnya jika ada pasien yang baru yang mengisi form ini akan menjadi nomor urut 2 karena pada codingan ini yaitu total pasien, variabel total pasien ini ditambah 1. Lalu selanjutnya untuk pada menu ini kita bisa melihat untuk button simpan ini sudah disetting pada PHP-nya yang dimana if kita post masuk pada kolom simpan atau tabel database simpan. Jadi ketika kita simpan, maka akan menuju pada database kita yaitu variabel simpan ini menuju pada ID. Yang dimana ID ini mengambil dalam total pasien dari tabel pasien. Jadi ketika kita menyimpan, maka akan masuk pada tabel pasien dalam database. Jadi untuk total pasiennya, ini diambil dari variabel yaitu function sebelumnya yaitu total pasien ini. Jadi ketika kita menginputkan pada form pasien baru, maka akan menambahkan pada tabel database pasien. Lalu selanjutnya untuk fitur tambahnya, jadi ketika kita menambah atau menyimpan, maka akan masuk pada tabel pasien, lalu memasukkan nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, dan nomor RM. Jadi ketika kita memasukkan variabel ini, maka kita bisa melihat variabel ini terdapat pada database pasien. Jadi kita bisa melihat pada strukturnya seperti ini, nama, yang pertama nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, dan nomor RM. Lalu setelah itu kita post atau memasukkannya pada database. Jadi ketika kita menyimpan, maka masuk pada database pasien sebagai nama, alamat, nomor KTP, dan nomor HP seperti pada tabel pasien ini. Selanjutnya untuk scriptnya ini yaitu script directory index.php atau default index.php untuk menuju pada daftar pasien baru. Jadi ketika kita mengeklik scriptnya seperti ini, lalu selanjutnya pada menu form yaitu seperti ini, kita bisa melihat validate dan validate yaitu di sini kita form class yaitu membuat form class sebagai form arrow. Kita bisa melihat nama, lalu ada alamat, NIK, dan telepon, lalu
pada button simpan sudah buat seperti ini. Lalu ketika kita mengklik maka akan menuju pada pasien lama. Jadi ketika kita mengklik maka akan menuju pada daftar poli atau sebagai pasien lama.php. Jadi menuju pada direktori file ini. Jadi ketika itu kita bisa melihat bagaimana data yang sudah kita input masukkan pada form sebelumnya akan masuk pada database, yaitu sebagai Krishna. Kita bisa melihat Krishna dengan alamat Semarang, nomor KTP-nya 77, sudah ke generate nomor RM-nya. Untuk nomor RM-nya ini menyesuaikan generate pada codingan yang sudah kita atau saya buat pada function ini. Jadi kita ketika menambah satu maka nomor RM-nya akan menambah 1, 2, 3, 4. Jadi ketika ada yang menginput maka akan otomatis mengurutkan pada nomor RM-nya. Lalu pada menu ini ya, menu pasien lama atau daftar poli, kita bisa lihat pada codingannya seperti ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan implementasi pada websitenya. Pada yang kita buat sebelumnya pasiennya yaitu ID 11 Krishna dengan nomor KTP 7. Ini kita bisa melihat atau menginputkan nomor KTP-nya 777. Setelah kita mengisi pada nomor RM-nya atau nomor NIK-nya ini, kita bisa mengecek atau mencari apakah sudah terdaftar atau belum pada sistemnya. Jadi kita bisa pencet pada cari, maka akan melihat detailnya yaitu sebagai nama Krishna, alamat Semarang, nomor KTP 77, nomor HP sebagai berikut, nomor RM sebagai berikut. Jadi sudah jelas. Lalu untuk jadwalnya kita bisa memilih antara ini. Kita pilih untuk hari Senin, lalu untuk keluhannya mungkin bisa kita isi dengan pusing, lalu kita bisa menyimpan. Untuk implementasi alur codingannya seperti ini, kita bisa melihat pada pos simpan. Kita bisa melihat seperti tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, pada bagian baru juga menggunakan pos simpan juga dengan sebagai ID. Lalu selanjutnya kita bisa melihat pada input variable input data, lalu select ID dari pasien, yang dimana maksudnya yaitu kita memilih ID dari tabel pasien, dimana seperti ini pasien, lalu kita bisa melihat ID-nya pada setiap pasien itu berbeda-beda, jadi sesuai nomor urut atau urutan pasien itu mendaftar. Jadi kita bisa melihat Krishna ini sudah sebagai terdaftar sebagai pasien keberapa. Lalu kita bisa melihat di sini untuk select ID yaitu seperti ini, select ID dari tabel pasien. Lalu kita bisa melihat yaitu untuk where nomor RM. Jadi ketika kita memilih ID pada pasien, lalu setelah kita memilih ID pada pasien, maka akan menuju pada nomor RM-nya, mencari pada nomor RM-nya. Lalu kita menginput sebagai data, lalu nomor KTP. Jadi ketika kita cek RM ini, ketika kita cek RM ini, maka ini otomatis akan mencari ID dari pasien, lalu di mana letak nomor KTP atau nomor RM-nya. Jadi ketika kita menginputkan nomor RM, maka otomatis akan
memilih ID lalu dari tabel pasien ini. Lalu selanjutnya untuk codingan mendapatkan ID dari jadwal dari dropdown yang dipilih, yaitu ini. Jadi ketika kita memilih ini, maka implementasi codingannya seperti ini. Kita bisa melihat variabelnya ID jadwal, lalu ID jadwal ini mengambil pada database jadwal periksa. Jadi ketika kita mengepost pada ID jadwal ini, maka akan mengambil seluruh jadwal yang sudah tersedia pada tabel jadwal periksa. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan nomor RM atau untuk jadwal tertentu, yaitu kita bisa memilih atau selekon pada as total dari daftar poli, yaitu pada tabel ini kita bisa melihat. Lalu kita mencari ID jadwalnya. Ketika kita menginputkan sebagai pasien, lalu memilih jadwalnya seperti ini, kita memilih jadwalnya ini, masuk pada daftar poli, cari pada ID jadwal. Jadi ketika misal kita Senin, maka kita bisa melihat ID jadwal Senin itu 1. Jadi ketika ID yang kita masukkan ini Senin, maka yang terinput di sini ID jadwalnya 1. Nah, sebagai nomor antrian 1. Kita bisa melihat di sini seperti ini codingannya. Jadi ketika itu langsung result antrian. Lalu selanjutnya untuk insert data ke tabel seperti ini. Yang pertama tambah, ketika kita menambah akan insert ke dalam daftar poli. Jadi ketika kita sudah memasukkan form ini, kita memasukkan keluhan lalu menyimpan, maka kita menuju pada insert, menambahkan pada daftar poli. Jadi ketika kita menyimpan, maka akan langsung masuk ke daftar poli. Keluhannya mau ID jadwal dan nomor antriannya. Ini untuk codingannya, variabelnya ada ID pasien, ID jadwal, keluhan, dan nomor antrian. Di pada database kita lihat database daftar poli. Strukturnya seperti ini, kita bisa lihat sudah sama ID pasien, ID jadwal, keluhan, dan nomor antrian. Ini lalu masuk pada keluhan, post pada keluhan, lalu selanjutnya kita bisa melihat untuk scriptnya seperti ini. Scriptnya yaitu menuju pada direktori pasien lama. Jadi ketika kita menambah, maka kita simpan, kita oke, maka akan kembali pada direktori pasien lama. Seperti ini untuk penjelasan tampilan dropdown-nya lebih rincinya seperti ini. Jika kita mencari buttonnya seperti ini, lalu untuk nomor RM NIK seperti ini, label nomor NIK, label jadwal seperti ini. Lalu pada jadwal ini juga sudah terlihat untuk select from, select name, ID jadwal, input ID jadwal seperti pada codingan yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu ID jadwal, variabel yang di atas. Seperti ini, kita mengambil dari variabel ini. Input, lalu input ID jadwal. Lalu kita bisa membuat jadwal ID, jadwal hari, lalu pada jam mulai, jam selesai, lalu kita mengambil
dokter, nama sebagai nama dokter, di mana maksudnya ini yaitu pada database jadwal. Jadi ketika kita mengambil pada ini, kita bisa mengambil pada ID jadwal, lalu eh, jadwal hari, jadwal jam mulai, dan sebagainya dari jadwal periksa, database jadwal periksa seperti ini. Strukturnya kita bisa lihat untuk lebih detailnya seperti ini. Itu menginput hari, jam mulai, jam selesai, lalu masuk pada tabel dokter ini ya, sebagai tabel dokter, lalu mengambil sebagai as nama, yaitu nama dokternya, ambil sebagai dan sebagainya, lalu nama poli. Selanjutnya kita bisa melihat pada keluhan, tabel keluhan sudah dibuat juga, tabel keluhan, lalu ini sebagai formnya ya, tampilan form keluhan. Kita melihat, lalu ini untuk fungsi untuk mencari data pasien seperti ini, yaitu dokumen get elemen by ID, yaitu input data. Lalu untuk tampilan hasil pencarian ini bisa kita lihat seperti ini. Untuk stylingnya juga ada pada pasien lama.php ini. Jadi selanjutnya pada menu laman dokter ini, untuk laman pasiennya sudah selesai. Jadi ketika daftar poli sudah masuk ke database seperti tadi, daftar poli kita sudah daftar poli sebagai pasien lama sudah, cek nomor RM juga sudah. Ini sebenarnya sama saja pada menu daftar poli seperti ini. Di menu pada nomor RM ini sama pada nomor RM, menu nomor RM ini. Kita lanjutkan pada menu laman dokter dan admin. Jadi ketika sudah menginputkan pada sesudah kita pada laman pasien, kita bisa melanjutkan pada laman dokter dan admin. Kita bisa melihat untuk tampilannya yaitu seperti ini. Obat, ada fitur pengelolaan obat, dokter maupun poli. Kita bisa melihat, kita menuju pada direktori project dokter index.php. Jadi sudah berpindah pada folder dokter lalu index.php. Untuk settingannya seperti yang tadi, untuk dashboardnya yaitu dokumen rootnya sama, masih yang koneksi.php, template-nya masih bootstrap juga sama, lalu dashboardnya juga kurang lebih juga sama, cuman ini ada laman pasien, register, login. Untuk href-nya seperti ini, index.php ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya, menuju pada obat poli dokter, yaitu yang dimana pada file ini obat poli lalu dokter. Lalu selanjutnya pada menu ini, jadi ketika if set session username, jika pengguna sudah login atau admin maupun dokter, lebih tepatnya di sini admin ya. Di sini saya setting sebagai admin karena dokter pada beranda dokter sendiri. Jadi untuk sessionnya beda, ini untuk session admin. Jadi ketika admin sudah login, maka akan muncul tombol logout seperti ini, session username. Lalu untuk tabelnya itu mengambil dari user ya, seperti ini untuk akun admin, sebagai akun admin, yaitu ini kita bisa lihat ID, nama, username. Nah, jadi ketika session ini username ini mencari yaitu dari tabel user lalu pada kolom username. Baik, selanjutnya ini juga sama.
laman pasien, register juga direktorinya ini untuk titik-titik 2 indeks PHP ini yaitu menuju pada index.php yang tadi. Jadi untuk titik-titik ini untuk keluar dari folder dokter ya. Jadi mengambil pada file yang di luar dari folder dokter ini. Lalu selanjutnya untuk register index.php page register user yaitu menuju pada register user file register user ini. Lalu selanjutnya login juga menuju pada login.user php ini. Lalu selanjutnya untuk section yang pertama yaitu PHP ini kita bisa melihat ketika ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ketika kita berpindah file yang masih dalam satu folder maka akan menggunakan default index.php page ini. Lalu selanjutnya pada ini untuk jadi jika sudah login adminnya maka seperti ini if session username. Jadi mengambil pada username lalu bisa kita lihat untuk kelasnya ini yaitu yang ini kelas data system. Lalu selanjutnya button home dan explore ini untuk button home dan explore yaitu seperti ini untuk tampilan websitenya. Lalu selanjutnya admin image ini directory untuk gambarnya seperti yang pada laman pasien. Ini gambarnya, jadi direktorinya masih tetap sama seperti ini. Lalu menuju oh ya ini untuk stylingnya yaitu pada style.css. Jadi beda ya untuk CSS-nya saya bedakan walaupun sebenarnya isinya kurang lebih juga sama, kan saya include-kan biar lebih gampang satu folder aja, jadi saya kopikan saja. Jadi selanjutnya untuk fitur yang pertama itu pengelolaan obat dokter poli. Kita bisa melihat seperti ini untuk direktori gambar maupun namanya tampilan pada websitenya seperti ini. Kita bisa melihat ini. Jadi ketika kita mengeklik pada ini, maka otomatis akan memerlukan login. Seperti ini login user. Kita melihat untuk misalnya login user. Ini untuk login tampilan menu loginnya. Jadi ketika kita mengeklik apapun menunya, maka diharuskan untuk login terlebih dahulu. Kita contohkan admin. Seperti ini. Jadi ketika admin login maka akan tampil menu logout seperti pada index.php tadi. Lalu tampilannya akan ke tampilan obat poli ini, obat Aving yang tadi. Nah, yang ini untuk tampilan jika sudah login seperti ini. Jika belum login maka akan tampilan seperti ini navbarnya. Jika kita lihat, jika kita mengeklik, kita bisa memasukkan namanya mungkin Panadol, lalu kemasannya tablet, harga mungkin 3.000, lalu jika kita simpan maka akan masuk pada tabel. Jadi ketika kita masuk pada tampilan menu obat maka akan berpindah pada obat.php ini, dimana obat.php
obat.php ini mengupdate pada tabel atau database obat pada database poli ini, maka masuk pada database seperti berikut. Lalu memasukkan nama variabelnya itu nama obat, kemasan, dan harga, lalu ID seperti pada strukturnya bisa kita lihat pada database. Untuk tambahnya juga sebagai insert atau menambahkan ke dalam obat. Untuk simpannya maka sebagai update, bedanya seperti itu. Variabelnya sama, nama obat, kemasan, harga. Lalu selanjutnya untuk hapus, untuk hapus kita bisa coba untuk hapus. Nah, maka akan ke delete. Nah, untuk implementasi codingannya seperti ini, get aksi itu pada kolom aksi ini, maka hapus, button hapusnya nanti ada di bawah, nanti button hapusnya itu ini untuk implementasi kode pada PHP-nya seperti ini, get ID delete from obat where ID. Jadi ketika kita mendelete atau menghapus, mencet pada button hapus, maka akan mendelete dari database obat lalu mencari ID-nya. Selanjutnya pada pada codingan ini kita bisa melihat nama obat, variabel nama obat, kemasan, harga. Ini untuk menggabungkan form dengan database seperti ini. Jadi ketika membuat tabel ini atau form ini, kita bisa melihat codingannya seperti ini, select dari obat, yaitu ID, lalu nama obat, kemasan, dan harga. Kita mengambil dari variabel ini pada database obat. Lalu selanjutnya untuk labelnya codingannya seperti ini. Nama, kemasan, harga, lalu untuk simpan buttonnya ini. Lalu untuk tabelnya seperti ini, tabel tampilannya implementasi website seperti tabelnya. Lalu menampilkan di dari isi dari tabel secara urut seperti ini, yaitu select from obat. Jadi memilih dari tabel obat, lalu nomornya 1. Jadi ketika kita memilih maka nomor defaultnya itu 1. Jadi seperti ini. Lalu ini untuk buttonnya yang sebelumnya saya bilang, buttonnya seperti ini. Jadi ketika kita hapus maka href atau direktorinya seperti ini, pack obat ID. Jadi ketika kita mengubah ataupun menghapus tetap sama saja karena mengambil dari obat lalu mencari ID seperti ini. Selanjutnya kita menuju pada laman dokter seperti ini. Laman dokter kurang lebih sama penjelasannya, sebenarnya sama seperti pada menu obat tadi, itu update dari tabel dokter, itu setnya variabelnya seperti ini, lalu menambahkan atau insert into dokter, yaitu menambahkan pada dalam tabel dokter nama, alamat, nomor HP, ID poli, kurang lebih sama seperti yang pada menu obat ini. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja untuk bagian ini. Seperti ini sudah dijelaskan, untuk ininya juga sudah dibuat ya, ini untuk pembuatan variabelnya di sini untuk menghubungkan form dengan database-nya. Seperti ini, jadi ada select dokter, lalu poli, terus ke nama poli dari tabel dokter atau database dokter, lalu
I've joined Poly on dokter ID, ID Poly, Polydoc ID, yang dimana maksudnya di sini yaitu kita masuk pada database Poly, lalu pada database dokter, lalu kita mencari ID Polynya. Jadi seperti ini implementasinya. Kita bisa memilih dokter, lalu kita mencari ID. Jadi di sini yaitu dokter, yaitu sebagai database-nya, lalu kita ID Poly ini sebagai kolomnya pada database dokter. Jadi kita masuk pada ID Poly, lalu Poly terus ID. Jadi pada ini kita mengambil ID. Seperti itu kurang lebih. Nama juga sudah dijelaskan. Untuk label juga sama sih, kurang lebih seperti ini. Nomor telepon, NIP juga. Pilih poli. Untuk pilih polinya seperti untuk pilih polinya saya dibikin drop down seperti ini, yaitu select dari from poly. Jadi ketika memilih dari poly, lalu kita bisa melihat ya. Jadi ketika kita memilih dari from database poly, maka kita akan mencari ID dan nama polinya seperti ini, umum dan lain sebagainya. Jadi ketika kita implementasikan akan keluar seperti ini. Ini ya untuk button ubah dan hapus masih sama, ini juga sama. Untuk implementasi codingannya seperti ini. Krishna sekarang tes P mungkin NIP, jadi dia termasuk pada database ya. Kita bisa lihat Krishna sebagai dokter. Selanjutnya untuk poli seperti ini kurang lebih juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk poli ini juga seperti ini, update, insert, lalu ini masuknya ke database poli. Jadi tiap step menu ini punya database masing-masing, itu seperti obat, pasien, obat, dokter, lalu ada poli. Jadi kurang lebih penjelasannya sama. Kita menginputkan nama, contohnya poli, nama polinya tulang, mungkin keterangannya tentang kesehatan tulang. Lalu ketika kita menyimpan, maka akan muncul pada tabelnya seperti ini. Codingannya kita bisa melihat data tulang. Lalu selanjutnya menuju pada menu laman dokter, laman laman dokter. Laman dokter. Kita bisa mencoba. Sebelumnya saya ingin menunjukkan registernya seperti ini. Untuk registernya yaitu pada direktori ini ya, register user. Register user.php, request method, post sebagai variable username, password, lalu confirm password, yang dimana kita select atau mengambil dari database user. Ini strukturnya ini ID, nama, username, dan password. Seperti ini. Lalu jika sudah punya akun ataupun sudah membuat akun, langsung ke direktori login user yang tadi. Untuk formnya seperti ini. Oh ya, jadi ketika tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan
password dan confirm passwordnya, maka akan memunculkan error. Jika password tidak cocok dari password ini. Kita bisa mencoba tes kalau passwordnya mungkin. Nah, seperti ini. Jika passwordnya tidak cocok dari password dan confirm passwordnya, kita buat yang benar, kan username sudah digunakan. Jadi ketika username sudah digunakan, maka akan memunculkan error seperti ini. Lalu selanjutnya pada laman dokter ya, kita lanjut pada laman dokter, yaitu pada menuju login, lalu login sebagai dokter, lalu masuk pada directory login dokter seperti ini, NIP dan sebagainya. Ini kita bisa melihat dari tabel dokter, lalu mencari pada NIP. Jadi kita masuk pada dokter NIP. Jadi saya membuat agar memasukkan hanya NIP-nya saja. Kita login. Jika kita sudah login, maka akan masuk pada laman dokter. Sebelumnya ini untuk errornya jika tidak sesuai atau tidak cocok seperti ini contohnya, maka akan user tidak ditemukan. Errornya akan seperti ini. Kurang lebih sama ini untuk formnya. Login. Kita lanjut pada beranda dokter. Beranda dokter ini terdapat dokumen root ini seperti tadi kurang lebih, lalu ada periksa, catatan pusing, biaya periksa ini. Jadi ketika kita periksa, contohnya kita periksa, ini menuju pada file periksa ya. Jadi beda file periksa.php ini. Jadi kita bisa melihat ketika kita periksa, kita periksa, insert into periksa, yaitu mengambil pada database periksa. Lalu untuk detailnya, untuk detail riwayat periksanya bisa kita lihat pada database detail periksa. Lalu selanjutnya untuk ini, jadi ketika kita menambahkan ini, ketika kita memilih obatnya, maka yang dimana yaitu biaya periksanya sudah bertambah 150.000. Jadi base pemeriksaannya atau harga dasarnya itu 150.000 ditambah dengan harga obatnya. Kita bisa melihat pada codingan ini harga obat plus 150.000 seperti ini untuk rekomendasi obat seperti ini. Jadi ketika ini untuk result ini select from obat, ini untuk menampilkan pada menu dropdown ini, jadi mengambil pada database obat, ID, nama obat, harga. Jadi seperti itu. Kita lihat, coba kita periksa. Lalu kita catatan mungkin jangan sering menatap monitor terlalu lama, obat Paramex, obat Tutrex atau Paramex, lalu kita periksa, lalu muncul pada pemeriksaan berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya masuk pada riwayat periksa pasien.